Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Luar biasa, minggu ini kembali lagi kita bertemu masih dalam ibadah online kita. Dan kita tetap bersemangat melalui kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Haleluya. Mari bertemu tangan, bersorak-sorak, beralih raya, alih berindah. Bernafas memuji Sang Raja.
menikmati setiap penyembahan, setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur kita kepada-Nya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat bagi kami, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kami meninggikan Engkau, kami meninggikan Engkau, Allah yang hidup.
firman itu menjadi kekuatan bagi hidup kita, menjadi rema bagi hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, menikmati setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama katakan, Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang kedua dari tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 10 bulan ke depan kita akan berjalan bersama-sama. Pastikan ada Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita mengandalkan Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ada di tepian air. Dan kita selalu menerima aliran air kehidupan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Janji Tuhan, kita akan keluar sebagai umat pemenang. Saudara, tema hari ini adalah berbicara saat semangat kita hilang. Saudara, jangan sampai semangat kita hilang. Memang hidup kita tidak berjalan lurus-lurus saja, saudara. Ya, kita tidak bisa hidup dalam keadaan tenang-tenang saja. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita hidup tanpa masalah. Karena Tuhan juga tidak berjanji hari selalu cerah. Pasti akan ada hujan. Mungkin juga ada badai, saudara. Jadi kita harus pegang janji Tuhan, yaitu apa? Aku menyertai engkau, saudara. Karena orang percaya, orang benar, walaupun jatuh, tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, saudara. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Saudara, orang yang memiliki semangat yang patah, semangat yang kendor, itu karena apa? Orang yang memiliki fokusnya kepada masalah, saudara. Bukan kepada Tuhan yang selalu ada dan selalu menyertai. Tuhan memang tidak terlihat, tetapi sesungguhnya ada. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Karena memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan iman untuk meyakinkan bahwa Tuhan menyertai kita semua. Katakan amin. Jadi saudaraku, kita harus masuk ke dimensinya Tuhan, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang fokus kepada masalah, saya pastikan saudara, orang ini lambat laun akan menjadi lemah. Mengapa bisa demikian? Karena yang selalu teringat dan hanya dipikirkan adalah bagaimana orang ini jatuh, bukan bagaimana kita akan bangkit. Dan dia hanya berpikir kenapa dia bisa jatuh, dan selalu mencari kesalahan, terus tenggelam di dalam masalah, sehingga hidupnya akan semakin lemah, saudara. Jadi saudaraku, hari ini kita mau belajar, saudara. Kenapa orang kehilangan semangat untuk hidup? Karena orang tersebut terlalu lelah. Karena ia berusaha untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, sehingga energinya habis terkuras untuk berusaha untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan tidak heran orang yang demikian hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, saudara. Merasa tidak memiliki masa depan, merasa tidak memiliki harapan. Ada juga orang yang kehilangan semangat karena telah mengalami patah hati,
kekecewaan, sakit hati dari pihak-pihak yang lain. Oleh sebab itu saudara, apapun alasannya saudara, tidak seharusnya kita membiarkan semangat hidup kita hilang begitu saja. Dan mungkin juga dalam situasi saat-saat seperti ini, karena begitu beban berat yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga tidak tahu lagi bagaimana jalan keluar yang harus diambil. Mereka mengambil jalan singkat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar saudara. Apapun alasannya, tidak seharusnya kita membiarkan semangat hidup kita hilang begitu saja saudara. Firman Tuhan memperingatkan kita dengan jelas sekali. Di dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan apa? Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Haleluya, amin. Jelas saudara, firman Tuhan ini berkata, kuperintahkan, bukan ku minta, bukan ku himbau ataupun ku sarankan, tetapi ku perintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tetapi kita tetap kecut dan tawar hati, kita tetap kecewa, kita tetap patah hati, kita bahkan luka hati saudara. Kita melakukan yang sebaliknya daripada yang Tuhan perintahkan. Situasi dan kondisi lebih menguasai hati kita daripada menuruti perintahnya Tuhan. Saudara, bila mana Jokowi saat ini datang kepada saudara dan memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu, kira-kira saudara kerjakan atau tidak? Pasti saudara, sebagai seorang presiden, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, datang kepada saudara dan memerintahkan sesuatu yang dikerjakan, saya pastikan saudara dan saya akan mengerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan kita tidak akan berani untuk melanggar perintahnya Jokowi. Jadi saudaraku, kenapa Allah yang jelas pencipta langit dan bumi, bahkan kita juga sadari bahwa kita adalah ciptaannya, yang memerintahkan kepada kita untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau saudara sudah percayakan Tuhan, saudara sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk apa lagi kita perlu memusingkan kehidupan kita? Dan apakah yang sudah kita serahkan lalu kita tarik kembali dan kita pikirkan, sehingga kita yang mengambil beban itu kembali dan kita memikirkan masalah itu sendiri dan membiarkan Tuhan di belakang kita. Apakah memang demikian? Jadi kalau kita sudah percaya, kita sudah serahkan kepada Tuhan, please, biarkan Tuhan yang bekerja. Dan saudara pasti akan keluar sebagai pemenang. Tugas kita adalah berdoa. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Dia. Maka semua persoalan akan Tuhan selesaikan buat saudara dan saya. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada keberhasilan menanti kita seperti tertulis di ayat firman Tuhan
yaitu di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau, dan Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Beberapa orang kehilangan semangat hidup karena merasa ia hidup sendirian di dunia ini. Tentu hal ini tidak benar, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya perlu katakan kepada saudara, hidup saudara begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Dia juga mau mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Ia selalu setia bersama kita, saudara. Kita perlu menyingkirkan pikiran-pikiran yang salah bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita perlu belajar bahwa pikiran negatif sering menjadi penghalang, dan kita harus mampu agar dapat menyingkirkan pikiran yang demikian. Mazmur 18 ayat 33 mengatakan, Allah Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Jadi saudara, pikiran negatif sering menjadi penghalang, dan kita harus mampu agar dapat menyingkirkannya. Kita terlalu takut dan akan adanya halangan dan rintangan di hadapan kita. Ini yang membuat kita selalu ragu untuk menjalani kehidupan kita. Padahal Allah memberkati kita dengan keperkasaannya. Bukan hanya kita mampu melewati persoalan, tetapi kita juga diberi kekuatan untuk mampu menanggung segala penderitaan. Katakan amin. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan. Pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia, menganggap ciptaannya sangat baik. Ketika Dia menciptakan kita, itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pun akan diteruskan dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan padamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara, jangan ragu, jangan takut saudara. Jangan menjadi lemah, jangan kita kehilangan semangat. Karena Yohanes 16:3 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, saudara. Jadi Tuhan sudah berperang melawan dunia ini dan sudah keluar sebagai pemenang. Jangan lagi kita gagal, saudara. Jangan lagi kita takut, saudara. Karena Allah yang sudah menguasai dunia ini dan sudah membuktikan bahwa Dia sudah keluar sebagai pemenang, dan kita adalah anak-anaknya. Jadi saudara, saat ini saya percaya, ayo kita bangun motivasi yang benar di dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Jadi Allah yang sudah lebih dahulu mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, kita harus menjadi kuat dan semangat menjalani kehidupan ini. Kita semangat saudara, dan jangan ragu-ragu menghadapi masa depan. Karena Tuhan memegang tangan kita. Yesaya 4, 1 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Allah kita adalah Allah yang kekal. Ia tetap baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, Tuhan yang sama, Allah yang sama. Kalau dulu orang lain ditolong, saat ini juga saudara dan saya pasti akan mendapat pertolongan. Ia tidak melupakan kita. Ia terus mendengar tiap doa-doa kita. Ia selalu menyertai kita. Yohanes 40 ayat 29 mengatakan, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ingatlah untuk bersuka cita seperti yang sudah Tuhan katakan dalam ayat Amsal 18 ayat 4. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jika kita kehilangan semangat hidup karena merasa terlalu lelah, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia akan terus menyertai dan menolong kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongannya, dan berserah penuh kepada Dia. Kita hanya perlu mendengarkan perintah Tuhan dan berjalan sesuai rancangannya. Tenangkan hati dan pikirkan agar kita mampu mendengar suara Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Itu kunci keberhasilan hidup kita. Kunci keberhasilan daripada setiap orang percaya. Kunci keberhasilan dalam kita mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku, jangan ragu, tetap semangat, karena Tuhan sesungguhnya mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama akui, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya ucapkan pasti akan
saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.